Assalamualaikum Sobat Petani Cabai Jamu di seluruh Indonesia. Mungkinkah teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami? Tiba-tiba cabai jamu layu, tiba-tiba juga daunnya menguning, dan juga tiba-tiba saja daun-daun cabai jamu muncul keriting. Nah, apa itu sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas dalam video yang satu ini hingga selesai. Sobat petani cabai jamu di seluruh Indonesia, saya doakan hari ini selalu dalam kesehatan dan tetap bersemangat untuk mengembangkan cabai jamu. Mungkin di antara teman-teman pernah mengalami tiba-tiba tanaman cabai jamunya layu seperti ini layu tiba-tiba mati pada musim penghujan. Nah, seperti ini. Atau tiba-tiba daunnya menguning seperti ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba daunnya menguning. Atau yang ketiga seperti ini, daun cabai jamu pada musim kemarau tiba-tiba daunnya keriting seperti ini. Di kesempatan ini kita akan bahas satu persatu penyebab dari ketiga permasalahan yang sering terjadi pada tanaman cabai jamu. Yang pertama, tanaman cabai jamu dilayu seperti ini. Ini biasanya disebabkan karena terjadi pembusukan pada akar. Tanamannya kelihatan sehat di awal, tapi tiba-tiba menjadi layu. Pas kita cek, akarnya sudah busuk. Warnanya hitam dan kadang berbau apek. Ini apa sebabnya? Ini biasanya tanahnya terjadi kelembapan yang tinggi. Terjadi pada musim penghujan, air sering genang. Ini yang menyebabkan jamur senang bersarang di sekitar tanaman cabai jamu. Solusinya yang pertama adalah jangan sering-sering menyiram pada akar tanaman, terutama pada musim penghujan, apalagi kalau tanahnya sudah becek. Solusi yang kedua, buat parit kecil biar air bisa mengalir, terutama pada musim hujan. Drainase diperbaiki agar perakaran di sekitar tanaman cabai jamu menjadi bagus. Solusi yang ketiga, bila menggunakan pupuk kandang, sebaiknya yang sudah matang, jangan yang masih baru. Syukur-syukur kalau kotoran hewan tersebut kita lakukan fermentasi terlebih dahulu. Solusi yang keempat bagaimana? Kalau tanamannya memang sudah parah, ya sebaiknya dicabut saja daripada tanaman tersebut menular ke tanaman yang lainnya. Solusi yang kelima, teman-teman bisa menggunakan Biostar. Biostar ini memungkinkan memperbaiki perakaran, memperbaiki ekosistem di sekitar tanaman cabai jamu. Harapannya ekosistem di perakaran tanaman cabai jamu menjadi sehat, jamur tidak bersarang di sekitar tanaman cabai jamu. Penyakit yang kedua, tanaman cabai jamu daunnya dari bawah menguning. Kemudian lama-lama tanamannya menjadi layu. Ini penampakannya seperti ini. Daun dari bawah ini tiba-tiba ke atas menguning. Disebabkan karena tanahnya miskin hara atau akarnya diganggu oleh nematoda. Nematoda kayak cacing, tapi cacingnya halus begitu. Nah, penampakannya seperti ini. Kalau sudah muncul gejala seperti ini, solusinya sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, kita tambahkan unsur haranya pada tanaman ini. Kita bisa menambahkan pupuk, misalkan pupuk NPK tapi dalam jumlah kecil, atau pupuk organik yang sudah difermentasi atau sudah matang. Bisa juga kita menambahkan pembenah tanah, misalkan kayak Biostar yang isinya itu asam humat. Dia berfungsi untuk memecahkan unsur hara yang tersimpan dalam kandungan tanah yang akhirnya bisa diserap oleh tanaman cabai itu sendiri. Tetapi kalau penyebabnya misalkan karena cacing di akar
Kita bisa menggunakan pestisida apa saja yang ada di sekitar kita, di toko pertanian, atau kita bisa menggunakan pestisida nabati atau pupuk hayati agar tanahnya bisa sehat kembali. Tetapi kalau sudah parah banget sih, mau gak mau tanamannya kita cabut saja. Untuk pencegahannya, kita menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi atau pupuk kandang yang sudah matang. Karena ini penyebabnya biasanya karena nematoda atau virus ketika kita menggunakan pupuk kandang yang belum matang. Yang lebih penting lagi, kita menggunakan, kalau saya sih menggunakan Biostar, yang apabila kita aplikasikan ke tanah, Biostar ini akan memperbaiki struktur di sekitar tanaman cabai jamu. Penyakit yang ketiga dari tanaman cabai jamu adalah daun keriting. Penampakannya, daun cabai tampak menggulung, pertumbuhan menjadi terhambat. Daun keriting kadang menyusut, pucuknya kayak kaku gitu ya. Ini disebabkan oleh kutu-kutuan, kutu daun, tungau, atau trips. Hewan kecil yang sering menyedot cairan pada tanaman cabai jamu. Ini biasanya muncul pada musim kemarau yang terbanyak. Cara mengatasinya gimana? Saya biasanya menggunakan semprotan alami dari bawang putih atau daun sirsak yang kita campur dengan deterjen sabun. Kita semprotkan pagi atau sore, jangan lakukan penyemprotan pada siang bolong. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan pestisida kimia yang banyak kita dapatkan di toko-toko pertanian untuk pemberantasan hama kutu-kutuan. Biasanya kita lakukan penyemprotan 1 hingga 3 kali aja, daun ini sudah kembali pulih seperti sedia kala. Penyakit ini sebenarnya tidak begitu mengkhawatirkan karena ketika musim hujan tiba, daun-daun ini akan pulih seperti sedia kala. Demikian pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga info ini bisa bermanfaat untuk bekal bertani cabai jamu. Kalau kita kenal penyakitnya, tahu cara mengatasinya, insya Allah hasil dari bertani cabai jamu, panennya juga bisa bagus dan buahnya juga bisa banyak. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini tetap bersemangat memberikan informasi seputar tanaman cabai jamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.